Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Lalu kita mau menanti-nantikan Allah Bapa di sorga berbicara bagi kita semua lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa
Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu di waktu saat teduh ini ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu ya Allah kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan membuat kami semua mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Maafkan ketidaktepatan hidup kami, ketidakpatutan hidup kami. Apapun yang kami lakukan salah di hadapan Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada dalam keadaan berkenan karena pengampunan-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Taruh perkataan dalam mulut hamba-Mu ya Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu merupakan kebenaran yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Markus 12, kita akan membaca ayat 30 dan ayat 31. Markus 12 ayat 30 dan ayat 31. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan hidup melakukan firman ini. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hukum yang terutama yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini artinya tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tersisa untuk hal yang lain. Karena segenap hidup kita harus kita persembahkan sebagai ungkapan rasa kasih kita kepada Allah Bapa di sorga. Karena kebenaran firman Tuhan ini berkata, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Perhatikan ada kata segenap. Artinya seluruhnya, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, saudaraku. Jadi segenap hidup kita atau seluruh hidup kita ini, kita harus pergunakan hanya untuk kemuliaan Allah. Tidak boleh yang lain, saudaraku. Artinya kita juga tidak boleh mengambil sebagian hidup kita untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Itulah kenapa seringkali saya katakan bahwa saudaraku, hidup kekristenan itu bukan sebagian hidup, ya, tetapi segenap hidup, saudaraku. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini, semua itu merupakan ungkapan rasa kasih kita kepada Allah Bapa di sorga. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Jadi tidak ada yang tersisa untuk kita nikmati, saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan begini, kalau kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, firman Tuhan katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Perhatikan itu saudaraku. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, di dalam setiap tindakan kita, di dalam sikap, di dalam perbuatan, bahkan di dalam gerak pikiran kita, semuanya itu harus memiliki satu tujuan saja saudaraku, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dengan kata lain saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup hanya untuk kepentingan Tuhan saja dan bukan yang lain. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan untuk kenikmatan hidup kita sendiri, bukan. Apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Dengan demikian saudaraku, ungkapan kasih kita kepada Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita, itu harus diungkapkan. Atau dengan kata lain, kita harus merefleksikan saudaraku, rasa kasih kita kepada Tuhan itu harus terlihat di dalam tindakan hidup kita secara nyata. Pertanyaannya sekarang, jika demikian, bagaimana kita bisa merefleksikan kasih kita kepada Allah Bapa di sorga? Tidak ada cara lain selain seperti yang firman Tuhan katakan. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, saudaraku. Tadi kita sudah membaca Markus 12 ayat 31. Dikatakan, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya ketika kita mau mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu merupakan wujud dari rasa kasih kita kepada Tuhan, saudaraku. Jadi kalau dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu artinya di dalam hidup kita sebagai orang percaya sudah tidak boleh ada lagi rasa benci terhadap orang lain, dendam terhadap orang lain. Bahkan tidak boleh ada lagi di dalam diri kita rasa iri, dengki, ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Semuanya itu sudah tidak boleh ada lagi. Karena kalau kita berkata kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita, maka apapun yang kita lakukan terhadap sesama atau terhadap orang lain, itu harus merupakan wujud kasih kita kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab, mengasihi diri kita sendiri itu seperti apa? Saudaraku, kita harus menjawab pertanyaan ini dengan jujur, karena selama ini kita sudah terlanjur salah mengasihi diri kita sendiri. Karena selama ini kita berpikir mengasihi diri kita sendiri, itu berarti kita harus mendandani tubuh jasmani ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin. Pada akhirnya kita menjadi orang yang egois, saudaraku. Ini artinya kita mengasihi diri kita sendiri saja sudah dengan cara yang salah. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang salah, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa kasih kita kepada Allah itu terhadap orang lain? Mengasihi diri sendiri dengan cara yang salah, maka kita pun akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Artinya kita bisa tidak menghargai orang, Dengan gampangnya kita bisa menyakiti orang. Kita bisa melukai hati orang lain dengan cara hidup kita. Dan tanpa kita sadari, cara hidup seperti ini mencemarkan kehidupan kita. Lalu bagaimana mungkin hidup kita bisa berkenan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berkata kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita, kalau kita sendiri tidak mengasihi diri kita? Saudaraku, kita harus mengerti bahwa mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang benar itu bukan dengan memanjakan tubuh jasmani ini. Supaya dengan tubuh jasmani ini kita bisa menikmati apapun yang merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ditawarkan kepada kita saat ini, saudaraku. Mengasihi diri kita sendiri artinya
Kita harus mengasihi jiwa kita, saudaraku, yaitu dengan cara kita harus mendandani manusia batinia kita, supaya semakin hari manusia batinia kita akan semakin indah di mata Tuhan. Dan manusia batinia yang semakin hari semakin cemerlang, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Ini adalah ungkapan kasih kita kepada Bapa di sorga. Ini adalah ungkapan kerinduan kita, di mana kita merawat jiwa kita ini, merawat manusia batinia kita ini, supaya ketika waktu hidup kita di dunia ini berakhir, di balik kematian nanti kita akan berdiri dalam keadaan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita mengarahkan tubuh kita, hidup kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, saya mau katakan, kita sedang tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita sedang mengantarkan diri kita kepada kebinasaan yang kekal, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, ini artinya kalau kita tidak mengasihi diri kita dengan cara yang benar, artinya kalau kita tidak merawat manusia batinia kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus, itu berarti kita sedang menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Jadi kalau diri kita sendiri tidak kita hargai dengan cara hidup yang benar, bagaimana mungkin, saudaraku, kita bisa berkata kita mengasihi Allah dan kasih itu kita tunjukkan kepada sesama? Tidak mungkin. Sebab orang percaya yang mengarahkan hidupnya hanya untuk menikmati dunia ini, mempergunakan tubuhnya untuk menikmati dunia ini, maka ia pun tidak akan bisa mengasihi sesama dengan cara yang benar, saudaraku. Dan itu artinya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau sudah tidak berkenan di hadapan Allah, bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Tidak akan mungkin, saudaraku. Padahal tujuan akhir daripada kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita, adalah supaya ketika kita berada di balik kematian nanti, Allah Bapa di surga bisa menemukan kita sebagai pribadi yang berkenan kepadanya, yaitu kita bisa serupa dengan Kristus. Dan kehidupan seperti itulah yang membuat kita sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Saudara dengar baik, orang yang mengasihi Allah Bapa di surga dengan cara yang benar adalah orang yang mencintai hidup yang kekal. Perhatikan itu sekali lagi, saya ulang. Orang yang mengasihi Allah dengan cara yang benar adalah orang yang mencintai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di surga. Kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.